Gimana sih Indonesia dengan segala keunikannya sebetulnya menulis ceritanya sendiri di panggung global? Yuk kita cari tahu jawabannya. Oke, pertama-tama mari kita lihat di mana aja sih Indonesia ini punya kursi di meja perundingan dunia. Dan ini bukan cuma soal hadir aja ya, tapi soal apa yang Indonesia bawa ke meja itu. Kalau kita ngomongin panggung global, ya yang paling besar tentu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, di sini salah satu jejak paling kelihatan dari Indonesia itu adalah pasukan Garuda. Itu loh pasukan perdamaian kita yang hebat-hebat itu yang dikirim ke berbagai wilayah konflik di seluruh dunia. Tapi kontribusinya lebih dari itu loh. Coba deh kita sambungkan titik-titiknya di sini, mulai dari helm biru pasukan perdamaian, sampai bisa duduk di kursi penting Dewan Keamanan dan Dewan Hak Asasi Manusia. Ini semua bukan kebetulan. Ini tuh sinyal kuat kalau dunia mengakui Indonesia sebagai pemain penting, baik dalam menjaga perdamaian maupun memperjuangkan kemanusiaan. Sekarang kita coba geser sedikit ya. Kita zoom in ke lingkungan terdekat kita, Asia Tenggara. Nah, di ASEAN, Indonesia itu bukan cuma sekedar penumpang. Bisa dibilang, Indonesia itu salah satu lokomotifnya. Bahkan jantung organisasinya, yaitu Sekretariat ASEAN, berdetak di Jakarta. Sejak awal banget, Indonesia itu ibarat bidan yang membantu lahirnya ASEAN. Dan perannya juga nggak main-main, sering banget jadi penengah kalau ada ketegangan di antara negara tetangga. DNA sebagai juru damai inilah yang jadi ciri khas Indonesia di kawasan ini. Eits, jangan salah. Selain urusan politik, Indonesia juga pemain besar di arena ekonomi dan panggung utamanya, ya, Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau yang lebih kita kenal dengan sebutan APEC. Fakta kalau Indonesia sudah berkali-kali jadi tuan rumah KTT APEC itu bukan sekedar seremoni biasa. Ini tuh semacam penegasan bahwa Indonesia adalah salah satu arsitek yang ikut merancang masa depan ekonomi di kawasan Pasifik yang super dinamis ini. Terus, ada satu panggung lagi yang penting banget, di mana suara Indonesia terdengar lantang. Panggung ini akarnya dari identitas unik kita sebagai negara demokrasi dengan populasi muslim terbesar di dunia. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Di forum ini, Indonesia itu seringkali kayak punya dua peran sekaligus. Di satu sisi jadi jembatan perdamaian, contohnya dalam konflik Moro di Filipina. Di sisi lain jadi suara pembela, terutama untuk isu Palestina. Ini wujud nyata diplomasi yang dijalankan dengan solidaritas. Oke, tadi kita udah lihat apa aja yang dilakukan Indonesia. Sekarang pertanyaannya gimana cara mainnya? Soalnya dalam hubungan antar negara ternyata ada loh seperangkat aturan main yang disepakati bareng-bareng. Prinsip pertama itu namanya asas teritorial. Biar gampang, bayangin aja ini kayak aturan rumah. Siapapun yang lagi ada di dalam rumah kita, ya harus ikutin aturan kita kan? Begitu juga negara. Hukumnya berlaku buat semua yang ada di dalam batas wilayahnya. Simpel kan? Nah, yang kedua ini agak unik nih, namanya asas kebangsaan. Prinsip ini bikin hukum negara kita seolah-olah ngikutin warga negaranya kemanapun mereka pergi. Jadi, meskipun kita lagi di luar negeri, negara kita itu tetap punya tanggung jawab untuk melindungi dan juga memastikan kita taat hukum. Dan ini rangkuman beberapa fondasi penting lainnya. Ada yang namanya Pacta Sunt Servanda. Kedengarannya rumit ya, tapi artinya simpel banget. Janji harus ditepati. Terus ada equality rights, yang artinya nggak ada negara besar atau negara kecil. Semua itu setara di mata hukum. Nah, prinsip-prinsip inilah yang bikin panggung dunia nggak jadi ajang adu kuat doang, tapi jadi sebuah sistem yang bisa kita andalkan. Kita udah bahas apa dan bagaimana, sekarang kita sampai di jantung persoalannya, kenapa? Kenapa Indonesia milih jalur damai? Kenapa Indonesia peduli banget sama kemanusiaan? Jawabannya ada di kompas bangsa kita, Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukan cuma soal hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Nilai inilah yang menanamkan fondasi moral dan etis dalam setiap langkah Indonesia di panggung dunia. Diplomasi kita jadi bukan cuma soal untung rugi, tapi juga soal apa yang benar dan apa yang salah. Lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari sinilah datangnya dorongan untuk mengirim pasukan Garuda dan memperjuangkan hak asasi manusia. Karena bagi Indonesia, martabat manusia itu nggak kenal batas negara, universal sifatnya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kalau dilihat ke dalam, sila ini artinya kita harus menjaga rumah kita sendiri biar tetap utuh. Kalau dilihat keluar, artinya kebijakan luar negeri kita harus tegas.
Kedaulatan dan keutuhan wilayah itu harga mati, gak bisa ditawar-tawar. Lanjut, sila keempat tentang kerakyatan. Kunci di sini ada di kata musyawarah. DNA musyawarah untuk mufakat inilah yang kita bawa ke panggung diplomasi. Makanya, gaya Indonesia itu lebih suka mencari jalan tengah dan konsensus, bukan cari gara-gara atau konfrontasi. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial. Impian kita untuk menciptakan masyarakat yang adil di dalam negeri ini, kita proyeksikan juga keluar. Indonesia percaya, perdamaian dunia itu hanya bisa langgeng kalau tatanan dunianya juga lebih adil untuk semua bangsa. Jadi sekarang kebayang ya benang merahnya, dari helm biru pasukan perdamaian kita sampai palu sidang yang diketuk di forum ASEAN, setiap aksi Indonesia di panggung dunia itu ternyata pantulan dari kelima sila Pancasila. Ini bukan kebetulan, tapi memang sebuah rancangan yang disengaja. Jadi, sebagai penutup, saya mau ajak kita semua merenung. Kalau Pancasila adalah kompas yang sudah memandu Indonesia sampai sekarang, kira-kira kemana arah jarum kompas itu akan menunjuk di tengah badai tantangan global di masa depan? Nah, itu pertanyaan buat kita pikirkan bersama.